Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, beberapa tempat di dunia rupanya sudah lama dianggap misterius, bahkan terkutuk bagi banyak orang. Begitupun dalam Islam, terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat yang umatnya mendapatkan azab dari Allah. Lalu tempat apa saja yang terkutuk dalam pandangan Islam? Simak video ini sampai selesai. Tempat-tempat terkutuk yang umat Islam dilarang mengunjunginya adalah sebagai berikut. 1. Madain Saleh Al-Ula. Al-Ula berada 300 km sebelah utara dari Madinah, Arab Saudi. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hizr atau Madain Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabatea, berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Lalu mengapa kawasan Al-Ula dijauhi oleh umat Islam? Diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Saat melewati tempat ini, Rasulullah melarang para sahabat mengambil air, makanan dan minuman apapun dari daerah Al-Ula, kecuali hanya air dari sumur yang pernah menjadi tempat minum unta Nabi Saleh. Setelah itu Rasulullah kemudian bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh kanan dan kiri. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hizr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang jolim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Dari riwayat tersebut, kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad SAW menjauhi tempat ini karena tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Dahulu, 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Samud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Syam. Sam dipercaya merupakan salah satu putra Nabi Nuh yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Samud bin Abir bin Imran bin Sam bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab Madain Saleh. Peradaban mereka berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Samud mengalami kemerosotan moral. Allah kemudian mengutus seorang nabi kepada kaum Samud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh. Akan tetapi kaum Samud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka juga menyembelih unta betina milik Nabi Saleh. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Samud berupa petir dengan suara yang menggelegar. Sembaran petir ini menghancurkan tempat tinggal kaum Samud. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Setiap orang yang merasakan bencana tersebut mengalami kematian. Setelah kehancuran Samud, Madain Saleh dihuni oleh bangsa Nabatea. Peninggalan bangsa Nabatea inilah yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia atau UNESCO. Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat ada rombongan dagang yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Engganan untuk berhenti tersebut, selain peristiwa mengerikan kaum Samud, konon Al-Ula dikaitkan dengan kota hantu atau terkutuk. Konon masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi. Sebab kaum Nabatea yang datang setelah kaum Samud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Dengan dalih pengembangan sektor pariwisata, pemerintah Arab Saudi baru-baru ini membuat kawasan Al-Ula sebagai destinasi wisata internasional. Arab Saudi dikabarkan mengeluarkan dana hingga setara dengan 214 triliun untuk mega proyek kota bersejarah Al-Ula. 2. Kota Iram. Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak antara Amman dan Hadrat Maut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan perbukitan yang berpasir. Dalam Al-Quran, kota ini disebut sebagai Iramadut Datil Imad, yang artinya kota 1000 pilar.
Hal ini mengacu pada teknologi dan arsitektur bangunan kaum Ad yang cukup canggih saat itu dan membangun pilar-pilar. Kaum Ad awal adalah pengganti Nabi Nuh dan mereka kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Syamad, Samud, dan Huran. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya membuat mereka sombong dan takabur. Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad. Dalam buku Hayatul Qulub karya Syed Muhammad Baqir Al-Majlisi dijelaskan Shaddad, seorang putra dari Ad, membangun kota Jatul Imad di Arab. Kota ini merupakan mega proyek untuk memenandingi surga. Mereka membangun gedung-gedung yang menakjubkan dengan teknologi yang tak tertandingi oleh peradaban lain di Jazirah Arab bahkan di seluruh bumi. Sayangnya, mereka menolak seruan dakwah Nabi Hud sehingga Allah mendatangkan azab berupa suara keras dari langit dan badai angin yang sangat kencang. Peristiwa tersebut terjadi selama 7 malam 8 hari yang membuat mereka semua mati bergelimpangan. Demikianlah azab Allah kepada kaum yang tetap pada kemusyrikan dan sifat takabur. Setelah kehancuran peradaban kaum Ad, kota Iram menjadi kota yang hilang. Selama berabad-abad, orang-orang telah mengisahkan tentang Iram harta karun, rahasia, dan legendanya. Pencariannya untuk menemukan kota yang hilang di semenanjung Arab ini telah menarik sekelompok petualangan, peneliti, dan pemburu harta karun di seluruh penjuru bumi. Nicholas Klepp pada tahun 1990 menemukan bekas reruntuhan yang diyakini merupakan pilar-pilar dari menara yang dibangun kaum Ad. Sebagaimana Madain Saleh Al-Ula, kota Iram juga termasuk tempat yang dianjurkan untuk tidak dikunjungi umat Islam. Memang tidak ada dalil secara spesifik, namun hadis tentang pelarangan singgah ke Al-Ula juga menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam lainnya yang diajab oleh Allah karena kedurhakaannya. Apalagi jika alasan berkunjung hanya karena ingin tahu berwisata atau sebatas mengambil gambar. 3. Lembah Muhassir. Lembah Muhassir merupakan salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di tempat inilah Allah menghancurkan tentara Abraha dari Habasyia yang ingin menghancurkan Ka'bah. Muhassir merupakan daerah di antara Mina dan Muzdalifah. Muhassir diambil dari kata hasyr yang berarti lemah atau lumpuh. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dinamakan dengan lembah Muhassir karena tentara gajah Raja Abraha tiba-tiba lumpuh dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim burung ababil untuk membinasakan tentara bergajah itu. Nabi Muhammad bersabda, seluruh Muzdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi hindarilah Muhassir. Oleh karena itu, saat perjalanan pulang dari Muzdalifah ke Mina dalam haji, disunahkan untuk mempercepat jalan atau kendaraan ketika melewati lembah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sampai di lembah Muhassir, beliau mempercepat sedikit lajunya. Sebagaimana masyarakat Arab mengatakan, lembah Muhassir merupakan perkampungan setan, tempat terkutuk yang harus dihindari. Sahabat yang beriman, demikianlah tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi, kecuali untuk menangisi kerasnya azab Allah kepada umat-umat terdahulu. Tempat-tempat tersebut dipersepsikan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat terkutuk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah